I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. C. Kondisi sosial Indonesia. Keberagaman suku dan budaya didukung oleh letak Indonesia yang berada di pada jalur perdagangan dunia. Banyaknya pedagang asing yang singgah menyebabkan terbentuk dalam kelompok masyarakat multikultur. Satu, kondisi sosial budaya. Kondisi sosial budaya dapat teramati dengan langsung melalui interaksi yang terjadi pada keluarga, teman, dan pekerjaan. Indonesia memiliki beragam suku dan budaya seperti bahasa, adat, dan lain-lain. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia antara lain yaitu: A. Sistem kekerabatan. Karakter asli yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejatinya adalah sistem kekerabatan yang erat. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat pedesaan yang terpengaruh budaya luar. Sebagai contoh, ketika seseorang mendirikan rumah, masyarakat sekitar ikut untuk membantu. Seiring perkembangan masyarakat mulai dikenal dengan kehidupan yang serba praktis, menyebabkan kekerabatan lambat dan mulai tergerus. Fenomena tergerusnya sangat erat pada masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan suka bergotong royong dan hidup individualis. B. Taraf pendidikan. Pendidikan masyarakat perkotaan umumnya lebih tinggi daripada masyarakat pedesaan karena kehidupan kota lebih kompleks dan perkembangannya lebih cepat. Tetapi, jika masyarakat pedesaan, perkembangannya cenderung sederhana. C. Pola pikir. Masyarakat perkotaan cenderung berpikir praktis saat berhadapan dengan permasalahan, sedangkan pola pikir masyarakat pedesaan masih menjunjung tinggi norma sosial dan menjalankan kehidupan. Contoh, ketika keluarga sedang melakukan hajatan, masyarakat desa menyiapkan berbagai keperluan dan ritual. Mobilitas. Tingkat mobilitas tinggi terlihat pada masyarakat perkotaan dan pusat. Perdagangan Jawa dan merupakan contoh pulau yang mempunyai mobilitas tinggi, terutama pada pesisir utara, karena terdapat banyak bandar udara dan pelabuhan yang memudahkan mobilitas antar pulau. 2. Kondisi sosial ekonomi. Demografi yaitu usia produktif lebih banyak daripada usia non-produktif. Hal ini wajib menjadi perhatian bagi pemerintah agar dapat mengelola dengan baik, karena bonus demografi sejatinya memiliki dua mata sisi pisau yang saling bertolak. Pada satu sisi, bonus demografi merupakan kesempatan besar untuk mendorong kemajuan bangsa, sedangkan pada sisi lain dapat menjadi ancaman jika tidak dikelola dengan baik. Kondisi politik bangsa Indonesia mengalami berbagai bentuk sistem politik bertujuan untuk mencari bentuk tepat untuk menyejahterakan masyarakat. Negara Indonesia merupakan negara republik
republik dengan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Negara dan pemerintah dikepalai presiden. Setiap rakyat mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Sistem politik dalam negeri dijalankan berdasarkan asas demokrasi dan berlandaskan pada ideologi Pancasila dan Konstitusi UUD 1945. Sila keempat Pancasila, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3 UUD 1945. Politik bebas aktif bebas berarti tidak terkait dalam menentukan sikap dan membina hubungan dengan dunia internasional serta tidak memihak salah satu blok. Kebebasan menyelesaikan masalah dilakukan dengan caranya sendiri. Aktif artinya turut serta dalam memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia. Perdamaian dunia, pembukaan UUD 1945 alinea pertama menjelaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. UUD 1945 pasal 13 ayat 1, Presiden mengangkat duta dan konsul untuk negara lain. Aktivitas politik, segala bentuk kegiatan mengarah pada ranah politik dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas politik dalam negeri dibagi menjadi 3, yaitu pemilihan umum, unjuk rasa, dialog menjadi 3. Pemilihan umum, unjuk rasa, dialog terbuka politik. Aktivitas politik luar negeri dibagi menjadi 2, pertukaran duta negara, membina persahabatan antar negara dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, iptek, pertahanan, keamanan. Kerjasama antar negara Indonesia sebagai falsafah ideologi Pancasila yang berlandasan dengan UUD 1945. Indonesia berperan aktif dalam membina hubungan dengan negara lain. Kesempatan ini dimanfaatkan Indonesia untuk mempromosikan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma. Motif kerjasama. Motif utama untuk melakukan hubungan bilateral yaitu 1. Menjaga kepentingan nasional, 2. Menjaga perdamaian, 3. Kesejahteraan ekonomi. Negara yang melakukan kerjasama dengan Indonesia, ada beberapa negara yang telah menjalin kerjasama bilateral dengan Indonesia, yaitu ada 94 negara, diantaranya Afghanistan, India, Timor Leste, dan Papua Nugini dan Belanda. Bidang kerjasama bilateral. 1. Kerjasama bidang hukum, yaitu meliputi tentang hukum. 2. Kerjasama bidang ekonomi, yaitu meliputi ekspor dan impor. Yang ketiga, kerjasama bidang pendidikan dan sosial budaya, yaitu meliputi pertukaran pelajar dan pertukaran guru dan dosen. Yang keempat, kerjasama bidang pertahanan meliputi latihan pertahanan militer bersama. 2. Kerjasama regional merupakan kerjasama antar negara di suatu kawasan yang berdekatan. Tujuan dari kerjasama tersebut adalah untuk memajukan negara yang berada pada suatu kawasan tersebut. Untuk kerjasama bidang regional adalah sebagai berikut. 1. ASEAN merupakan organisasi kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Tujuan didirikannya ASEAN adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya dan saling memberikan bantuan dan fasilitas budaya. Keanggotaan ASEAN saat ini menjadi 10 negara, di antaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar. 2. APEC merupakan kerjasama di bidang ekonomi yang didirikan pada tahun 1989 di Asia Pasifik. Jumlah anggotanya 21
Tujuan dari didirikannya APEC adalah untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi bebas dan menjalin kerjasama ekonomi dan teknik. 3. Kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang melibatkan lebih dari 2 negara atau bisa disebut juga dengan kelompok dan tidak memandang kewilayahan. Contoh kerjasama multilateral sebagai berikut. 1. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi PBB untuk menjalankan fungsinya sebagai berikut. A. Majelis Umum. B. Dewan Keamanan. C. Dewan Ekonomi dan Sosial. D. Dewan Perwakilan. E. Mahkamah Internasional. F. Sekretariat. 2. Juga memiliki lembaga-lembaga khusus yang menangani berbagai permasalahan, di antaranya UNESCO, WHO, dan UNHCR, serta lembaga khusus lainnya yang saat ini mencapai 17 lembaga. B. WTO merupakan organisasi perdagangan dunia yang memiliki kewenangan mengatur perdagangan antar negara yang bermarkas di Swiss. C. IMF merupakan lembaga yang menjadi bagian dari sistem PBB, bersifat independen dan lepas dari campur tangan PBB. Fungsinya menyediakan pinjaman kepada negara anggota. D. OIC merupakan organisasi solidaritas semua muslim di dunia.